Halo semua, di video kali ini kami akan membahas tentang kondisi geologis dan bentuk muka bumi di Indonesia. 1. Kondisi geologis. Bentuk muka bumi yang kita tinggali saat ini merupakan bentuk yang selalu mengalami perubahan sepanjang waktu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh suatu tenaga, yaitu tenaga geologi. A. Tenaga geologi. Tenaga geologi terdiri atas dua macam, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. 1. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya konstruksi atau membangun. Tenaga endogen meliputi tektonisme dan vulkanisme. 1. Tektonisme. Tektonisme atau tenaga tektonik adalah tenaga geologi yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal atau horizontal yang mengakibatkan perubahan lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Tenaga ini membentuk patahan atau lipatan dengan berbagai ukuran. Proses pergeseran tenaga tektonis memiliki kecepatan gerak dan luasan daerah yang menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Gerak epiroganesa, gerak kontinen atau benua. Gerak epiroganesa adalah gerakan yang mengakibatkan turun naiknya lapisan kulit bumi yang relatif lambat dan berlangsung lama di suatu daerah yang luas. Gerak epiroganesa dibagi menjadi dua jenis, yaitu epiroganesa positif, turunnya daratan dan seolah-olah air laut naik, dan epiroganesa negatif, naiknya daratan dan seolah-olah air laut turun. B. Gerak oroganesa. Gerak oroganesa adalah gerak-gerak kulit bumi yang lebih cepat dan jangkauannya relatif sempit. Gerak ini menghasilkan lipatan dan patahan. 1. Lipatan atau fault. Lipatan adalah suatu ketampakan yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal pada kulit bumi, naik atau antiklinal, dan ada bagian yang turun atau siklinal. 2. Patahan atau sesar atau fault. Patahan adalah kulit bumi yang patah atau retak karena tekanan horizontal atau vertikal yang sifatnya tidak elastis. 2. Vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berkaitan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi atau melalui retakan bumi atau melalui sebuah pita sentral yang dinamakan terusan kepundan atau diatrema. Magma yang keluar sampai permukaan bumi disebut lava. 3. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi akibatnya adanya tenaga atau kekuatan dari dalam bumi. Ilmu yang mempelajari gempa disebut seismologi. Berikut beberapa jenis gempa. A. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang mengakibatkan adanya aktivitas vulkanisme atau letusan gunung api. B. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang mengakibatkan adanya pergeseran lempeng-lempeng yang ada di bumi. C. Gempa runtuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya jatuhnya massa tanah bagian atas rongga dalam bumi. Misalnya, gempa bumi yang mengakibatkan oleh gua-gua yang runtuh ataupun longsor. D. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga geologi yang berasal dari luar bumi dan bersifat destruktif atau merusak. Berikut ini merupakan contoh tenaga eksogen. 1. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi yang diakibatkan oleh air, angin, gelombang, dan gletser atau es. 2. Sedimentasi adalah proses pengendapan material atau bahan-bahan yang terbawa oleh air, angin, ataupun gletser atau es. 2. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi negara Indonesia sangatlah beragam dan tidak rata. Ada yang berupa tonjolan seperti pegunungan, gunung, dan bukit, serta ada yang berupa tonjolan seperti lembah, danau, maupun lautan. Berikut dijelaskan jenis-jenis relief atau bentuk muka bumi daratan. A. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas, lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dan dibatasi oleh sekitarnya. Ketinggian puncak gunung berada di atas 600 mdlp. B. Pegunungan adalah permukaan bumi yang berupa rangkaian atau kumpulan gunung besar dan kecil. Pegunungan biasanya memiliki ketinggian lebih 1000 mdpl. C. Lembah lebih dikenal dengan istilah ngarai atau canyon. Bentuk muka daratan ini adalah suatu bentuk muka bumi yang berupa cekungan.
Lembah ini memiliki ukuran yang panjang dan dikelilingi oleh suatu perbukitan ataupun pegunungan. Terbentuknya negara ini disebabkan karena kerak bumi yang terkikis atau terjadi pengikisan oleh air maupun es. Lembah yang terbentuk oleh erosi es disebut dengan lembah gletser. D. Daratan tinggi sering dinamakan dengan plateu atau plato. Daratan tinggi adalah tabah datar yang luas, yang berada di daerah yang tinggi. Ketinggiannya berkisar 200 sampai 1.500 mdpl. Ada beberapa penyebab terbentuknya suatu daratan tinggi, di antaranya bekas dari suatu kaldera luas yang tertimbun material gunung, serta akibat dari suatu erosi dan proses sedimentasi. Sungai merupakan jalur atau penampang yang dilalui oleh air dari hulu ke hilir. Pada umumnya, sungai memiliki mata air atau berhulu di kawasan pegunungan atau daratan tinggi dan bermuara di lautan. F. Perbukitan merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah di sekeliling. Namun ketinggian bukit relatif lebih rendah dibandingkan dengan gunung. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang menjajar di suatu daerah yang cukup dekat. G. Rawa, danau, waduk. Rawa merupakan wilayah daratan digenangi air. Biasanya berada di daratan luas yang digenangi air, sedangkan waduk adalah danau buatan. H. Dataran rendah merupakan tanah yang keadaannya relatif datar dan luas dan memiliki ketinggian hingga 200 mdpl. Dataran rendah biasanya berada di sekitaran pantai atau hilir sungai, tetapi ada juga yang terletak di pedalaman.